Halo semua, kembali lagi di Prince Gabriel Prasetyo. Ada sebuah bagian yang saya mengatakan bahwa kamu bisa ngelakuin apapun di mode kreatif. Tapi yang maksudku adalah kamu bisa mengambil blok apapun di mode kreatif, ambil senjata apapun, dan spawner apapun. Spawner itu yang membuat hidup sebuah mob kayak zombie, skeleton, enderman, dan lain-lain. Oh ya, dan saya lupa bilang di videoku, Enderman itu adalah sebuah manusia yang tinggi banget dan kamu dilarang menatap matanya. Takutnya mereka menyerang. Mereka menyerang kalau orang melihat dalam matanya. Oke? Kalau kalian ngerti, enjoy videonya. Nah, halo semua, kembali lagi di Prince Gabriel Prasetyo. Sekarang saya bakal ngetunjukin sebuah hal yang saya nggak pernah lakukan deh. Tapi ini, bagi kalian semua yang baru mulai baru main Minecraft, kalian pasti nggak tahu cara mainnya ya. Tapi kalau yang sudah, tidak perlu nonton ini karena kalian sudah tahu cara mainnya. Tapi bagi yang belum, lihat video ini. Nah, pertama-tama bisa ganti kalian world name. Jadi kan nanti ada my world, kalian bisa ganti namanya. Saya mau coba tes, jadi saya pakai tes. Terus game mode, default game mode-nya ini survival dan kreatif. Kreatif itu buat ngelakuin banyak hal yang lebih mudah, bisa mengambil blok apapun dari inventory. Kalau survival mengambil jalan yang lebih susah, ya kamu harus ambil bahan-bahan sendiri. Coba sekarang ke difficulty-nya peaceful. Nanti nggak bakal ada zombie, skeleton atau creeper atau mob apapun yang hostile. Easy. Jadi nanti nyawamu bertambah lebih mudah dan damage para mob tidak terlalu banyak. Tapi kalau normal lumayan banyak damage para mob. Lalu kamu agak lama juga isi darahnya. Kalau hard cuma paling susah seperti namanya. Nanti para mob bisa ngehancurin dinding-dinding rumahmu pada saat ngebuatin. Jadi mendingan kata saya baru mulai dari isi dulu. Kalau sudah pengen banget mulai dari normal ya. Oke, sekarang ini nih kita juga ada ini. Namanya cheats ini kalian bisa pakai biar keep inventory kalian always there to do daylight cycle. Sekarang kita akan ngelakuin tutorialnya ya. Oke. Dan sekarang kalau kamu mulai, kalian nanti bakal nge-spawn di daerah yang random. Kayak saya berada di daerah wood ya, atau di jungle. Pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah mining sebuah pohon kayak ini. Mining pohon yang ada di dekatmu dengan tanganmu. Pertama-tama kamu harus ambil antara 4 atau 5 wood. Tapi ya 4 aja lebih minimum atau 3. Ya terus kita harus mining ini sampai yang paling pengen 3 saja sudah cukup. Sekarang kita harus ke crafting kita. Kita bakal ngebuatin acacia wood planks. 1 wood acacia wood bisa ngebuatin 4 wood planks. Di setiap wood juga begitu kok. Jadi kamu bisa ngebuat 8 saja cukup atau 12 sebanyak kamu bisa. Terus kamu pergi ke yang ini yang ada kasur. Kalian pertama harus ngebuatin stick, beberapa stick. Lalu kalian bisa ngebuatin peralatan-peralatan apapun yang kalian inginkan. Kayak bisa kayak sebuah pedang. Tapi kalau mau buat pedang, kita harus pakai crafting table. Crafting table cuma perlu sedikit banget woodnya. Jadi kita buat crafting table ya. Nah, selama itu pas kita membuat crafting tablenya, kita harus taruh crafting tablenya di tempat tertentu. Dan di sini. Pertama-tama kita harus ngebuatin ini, pickaxe dulu buat nge-mining dan sebuah pedang buat membantu diri kita bertahan hidup di sini. Dan ya woodku tinggal dikit, tapi ini lihat. Kita ketemu sama yang namanya desert temple. Tapi bahaya juga sama desert temple, hati-hati. Karena pasti ada yang agak susah juga ya lewatinnya. Jadi gini. Kalau desert temple itu nanti isinya bakal ada banyak banget barangnya. Tapi kamu juga hati-hati. Walaupun itu kayak kelihatan gratisan saja. Kamu harus nge-mining dan hati-hati kalau ada sesuatu di sana. Oh, hati-hati, kita jangan sampai jatuh. Kita harus jatuh di sekitar sini nih. Biar nanti kita agak aman. Kita nggak mati ya karena kita nge-crouch.
Nah ini deh, di sini nih bahaya karena ada apa? Sini lihat bawahnya. Ada TNT. Hati-hati kalau maksudku jangan injak pressure plate-nya, takutnya mengaktifin TNT-nya. Kalau ada ginian terus di Desert Temple, takutnya kamu jatuh terus kena TNT. Semua ini bakal hilang dalam sekejap. Dan seperti yang saya bilang, kamu dapat banyak gunpowder sama sand. Ini kamu bisa ngobati TNT sendiri. Jadi nanti kamu gak perlu ambil apapun. Cuma perlu ambil TNT sendiri saja. Ambil semua lootnya karena takutnya ada yang berguna banget bagi kamu. Terus ya kamu nggak tahu kalau ada hal yang berguna di dalam lootnya ini. Bahkan saya harus ngambil semuanya ini. Oh, bahkan takutnya saja ada diamond. Dan diamond sangat susah nyari. Dan kamu juga perlu diamond buat ngambil obsidian yang ngebuat portal ke Nether. Kamu harus ambil semua ini. Lalu kamu harus ngecari cara buat balik lagi ke atas. Lalu setelah itu kita harus terus menerus sampai tidak ada habisnya. Dan bahkan kamu juga bisa mendapatkan enchanted book. Dan itu juga keren juga, itu enchanted book itu. Boom, saya dapat banyak hal dari chest ini. Oke, sekarang kalian penasaran gimana cara kita naik ke atas lagi? Oke, pertama-tama kita bisa ngebuat jalan. Atau kita bisa nge-mining ini semua. Ya, nggak apa-apa juga. Nanti kita tahu kita udah lewatin tempat ini dan nggak kebingungan buat lewatin ini lagi. Oke, kita harus ambil sebagian dari resource-nya biar nanti kita enakan juga. Dan setelah kita ambil resource-nya semua, nih, kita harus mengambil resource sebanyak mungkin dan meng-stack semua ini dalam waktu cepat dan mining sebanyak mungkin sampai ini rusak. Karena kita punya banyak golden, kita juga bisa ngebuatin golden pickaxe, golden apapun. Nah oke, karena kita sudah lewat tempat ini, berarti waktunya kita pergi dari tempat ini untuk selama-lamanya. Oke, dan sekarang kita harus cari tempat lain untuk bertahan. Dan untung saja ada village. Dan kita juga bisa mengambil barang dari village ini. Tapi terkadang village-nya bisa hancur, bisa masih utuh. Dan kalau ininya hancur village-nya, berarti gak ada villager yang akan di sana. Tapi untung ini gak hancur, jadinya gampang. Dan kamu harus cari rumah yang ada chest atau sebuah forger atau yang membuat iron. Itu nanti bakal dikasih kalau chestnya bakal ada banyak hal. Tapi ini desert, saya nggak tahu dimana aja item-itemnya. Dan juga saya nggak tahu dimana semuanya. Juga cek berapa menit ini. Saya nggak boleh dari 15 menit nih. Oke, sekarang kita harus ngecek ini terus menerus sampai kita pun ketemu sedikit satu jalan. Oke, dan saya juga lupa mengatakan satu hal lagi. Jika kalian belum membuat rumah dan ketemu dengan village, kalian bisa langsung mengambil rumahnya atau tidur di rumahnya untuk sementara sampai kamu mendapatkan banyak resource, biar nanti kamu bisa ngebuat rumahmu sendiri. Dan kalian juga bisa ngebuat, jadi kalau misalnya kalian belum punya banyak resource buat makanan atau rumah, kalian juga bisa ambil bahan-bahan villager. Dan juga di update ini, village update, kalian juga harus hati-hati. Ada map juga yang namanya illager dan evoker. Dan juga ada sebanyak struktur lain yang berisi banyak hal seperti chest yang isinya diamond, terus banyak hal lagi yang sangat bagus. Lalu ini kita kan punya wheat. Wheat ini gunanya ini buat bread. Bread itu kan sumber makanan, roti. Kalian tahu kan bread itu kan sumber makanan ya, roti ya. Kenapa nggak ada sih? Oh ya, breadnya juga perlu di crafting sama crafting table. Jadi kalian nggak boleh ada mati, no kan?
Jadi lumayan ini kita bisa buat 2 bread. Jadi pas kita lapar-laparnya di atas sini, kalian bisa ngebuat apapun. Oh ya, dan jika kayu kalian habis, kalian harus mencari kayu lagi biar kalian bisa mendapat shovel, hose, dan pickaxe yang baru dan pedang yang baru jika mereka berduanya rusak. Kalau green bar itu habis di bawah itu, nanti akan otomatis rusak semuanya. Jadi gini aja, kalian harus ambil sebanyak mungkin. Ini biar nanti kalian enak. Makanya saya bilang 3 atau 5 atau 4. Karena kata saya lebih 4 atau 5. Tapi kalau kalian mau yang lebih mudah bisa 3. Tapi kusarankan 4 atau 5. Takutnya kalian mau ngebuat banyak item terus kalian takutnya nggak cukup ya. Oke. Setelah itu kalian bisa ngebuat crafting table sini. Dan begini, dan seperti yang kalian lihat, kita bisa ngebuatin banyak banget ininya, acacia-nya. Jadi kita harus habisin aja, nggak apa-apa, kita nggak perlu semuanya juga. Terus kita bisa ngebuat pedang apapun. Oh ya, dan juga kamu juga bisa ngebuatin pedang dengan 2 diamond doang. Segitu aja loh. Oh ya, dan kita juga harus ngebuat banyak stick. Biar nanti kita juga ada dapat stick sedikit lah. Dan lihat, kita bisa ngebuat banyak hal. Tapi kita mulai dari yang gampang dulu. Mengambil axe, shovel, dan hoe. Kita juga perlu bow. Bow ini penting biar nanti kalau kamu berhasil dapat arrow ini yang butuhin flint sama bulu ayam, kamu nanti bisa nembakin itu pada mob alias makhluk malam hari. Pertama-tama kita harus ngebuat shelter dulu alias tempat sementara kita. Jadi saya bakal ngebuat dari barang-barang yang kita punya, yaitu sand sama sandstone. Gila banget, sandstone-nya saya punya dikit. Ya gitulah. Pertama kalian bisa ngebuat sempit-sempitan dulu karena kita nggak terlalu punya banyak resources lah. Tapi kita juga harus ngambil banyak resource biar nanti pada saat kita bisa ngebuat hal yang struktur atau rumah yang lebih besar kita bisa itu. Dan kita juga harus buatin ini 2 blok tingginya. Karena mob ataupun kita tidak bisa melompat 2 kali tinggi kita. Alias tinggi kita itu 2 blok. Jadi kita nggak bisa lompat lebih dari 2 blok. Ini saya nggak bisa. Oh iya, dan saya tidak lupa, dalam 1 malam itu Minecraft itu biasa 20 menit. Jadi 1 malam itu 20 menit. Tapi ini masih 11 menit jadi nggak mungkin ya. Dan ya jadi beginilah. Jadi kan sip. Nah, jadi sementara kamu bisa menjaga pakai bowmu atau swordmu, kamu bisa nge-farming dengan seed yang kamu dapat ini. Dan juga kamu dapat, dari itu kamu juga bisa dapat rotten flash dan ini. Dan kalau kamu nge-tame kuda, kamu bisa pakai armor, bisa golden sama iron atau bentuk apapun. Saya juga bisa buat wall dari string. Dan iya, karena ini sudah malam hari, kalian boleh ngelakuin apapun. Kalian bisa nunggu di sini sampai udah siang hari, ataupun menjaga tempat kecil kalian ini daripada para zombie. Dan ini dia. Dan ini pertama, creeper. Dan lihat apa yang terjadi. Oh, dan ada hus. Pas itu zombie yang di padang pasir, tapi ini yang versi bayi. Dan ada zombie biasa itu. Mereka biasa menyerang di malam hari. Oh ya, dan kalian lihat di sana. Ya, itu para zombie villager. Zombie yang pernah dijadikan zombie oleh para zombie. Dan ini adalah sebuah skeleton di sekitar sini. Dan kalian lihat apa yang dilakukan skeleton. Skeleton bakal menembak arrow yang bakal mengenai kita. Tapi kalau kita berhasil membunuhnya duluan dan moga-moga aja berhasil mendapatkan panahnya dan kita berhasil, kita punya panah sendiri buat melawan para zombie. Oke, saya punya panah. Oh ya, dan juga bakal ada witch. Kayak witch di sana sama spider. Spider itu laba-laba, sama witch kan seperti yang kalian tahu penyihir. Witch itu kamu harus avoid karena mereka ngelemparin potion. Ya, oke. Segitu dulu ya dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.